Nah, itu dia. Oke, kawan-kawan, kali ini gue mau tutorial sulap. Kosong ya. Hup, hup, hut, wis. Hut, 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 wis. Hut, wis. Gila gak tuh? Terus gue punya sulap di terakhir. Upi ngapain sih? Kan ini mau e-learning. Oh, ini bukan tutorial sulap. Bukan. Ya udah bentar, terakhir. Ya. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di e-learning Hima Aksi. Nah, kalian sebagai anak ekonomi suka nggak sih nonton berita atau baca berita tentang perekonomian, terutama perekonomian Indonesia? Pasti sering kan, apalagi lagi trending COVID-19. Pandemi ini tidak hanya merenggut korban jiwa, tapi juga menggerogoti sektor ekonomi. Sering kan dengar pemerintah memperdebatkan pilih ekonomi atau pilih kesehatan gitu kan. Nah, biasanya apa sih yang ada di berita-berita? Biasanya yang ada di berita itu paling kan pertumbuhan ya kan, ekspansi, kontraksi, depresi gitu kan. Nah, gimana sih kita tahu kalau ekonomi itu tumbuh atau tidak? Ternyata dari situs resmi Badan Pusat Statistik mengukur perekonomian itu adalah GDP. Nah, ini kita bahas tentang GDP aja yuk. Yuk, kita bahas tentang GDP. Apa sih GDP itu? GDP atau Gross Domestic Product atau dalam bahasa Indonesianya Produk Domestik Bruto yang disingkat PDB adalah nilai semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, oleh faktor produksi yang berlokasi di dalam suatu negara tanpa memperdulikan dari mana faktor produksi tersebut berasal. Jadi kuncinya itu dari arti kata domestik. Domestik itu berarti mengenai permasalahan dalam suatu negara. Berarti kuncinya itu adalah dalam suatu negara. Selain GDP, istilah yang biasa kita dengar ada GNP. Nah, apa sih bedanya GDP dan GNP? Kalau tadi sebelumnya GDP itu kan kuncinya adalah domestik. Domestik artinya dalam suatu negara. Jadi GDP intinya WNI atau WNA berlokasi produksi di dalam wilayah Indonesia. Jadi walaupun dia faktor asing yang kerja di Indonesia tetap masuk ke GDP Indonesia karena dia masih berada di lokasi Indonesia. Kalau GNP itu adalah WNI, faktor produksi Indonesia yang bekerja, yang berproduksi di dalam maupun di luar Indonesia. Itu jadi pokoknya penghasilan si faktor produksi Indonesia ini walaupun dia kerjanya di Amerika, di Australia itu masuk ke GNP bukan ke GDP. Misalnya ada perusahaan di dalam Indonesia. Nah, dia itu modalnya dari berarti dari Indonesia kan. Terus faktor produksinya itu atau para pekerjanya itu dari Cina atau Jepang. Nah, itu tetap masuk ke dalam GDP Indonesia karena dia tidak memperdulikan dari mana faktor produksi itu berasal, hanya lokasi produksinya saja. Nah, GDP mengukur 2 hal sekaligus dalam perekonomian, yaitu dari sisi pendapatan dan dari sisi pengeluaran. Jadi, untuk mengukur GDP suatu negara, kita dapat menghitung dari pendapatan, produksi barang dan jasa akhir, dapat juga menghitung dari pendapatan total. Nah, kali ini kita ingin bahas GDP dari sisi pengeluaran, karena biasanya di soal ujian makroekonomi itu yang keluar dari sisi pengeluaran. Nah, dari sisi pengeluaran, komponen GDP terdiri dari yang pertama konsumsi yang dikonotasikan dengan huruf C, yaitu seluruh pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang atau jasa. Yang kedua ada investasi yang dikonotasikan dengan huruf I, yaitu barang-barang yang digunakan untuk penggunaan masa depan. Lalu ada belanja pemerintah yang dikonotasikan dengan huruf G, yaitu seluruh barang atau jasa yang dibeli oleh pemerintah. Lalu yang terakhir ada ekspor neto, yaitu nilai barang dan jasa yang diekspor ke luar negeri dikurangi dengan barang yang diimpor dari luar negeri. Secara sistematis dapat dituliskan dengan Y sama dengan C ditambah I ditambah J ditambah NX. Nah, NX ini didapat dari ekspor dikurang
import. Oke, jadi secara sistematis dapat ditulis dengan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. NX itu didapat dari ekspor dikurang import. Nah, kita masuk coba ke contoh soalnya ya. Di sini ada beberapa data. Misalnya ini soalnya. Di sini ada konsumsi rumah tangga sebesar 90 juta rupiah, ada pendapatan laba usaha sebesar 40 juta rupiah, belanja pemerintah 300 juta rupiah, pendapatan sewa 25 juta rupiah, ada investasi 75 juta, lalu ada ekspor 50 juta, kemudian ada impor 35 juta rupiah. Nah, kita langsung masuk. Kita masukin yang dari ini. Ini kan C. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Nah, C itu yang mana? Tadi konsumsi rumah tangga 90 juta rupiah. Kita masukin 90 juta rupiah. Lalu I yaitu investasi sebesar 75 juta rupiah. Ada belanja pemerintah G 300 juta rupiah. Lalu ada NX yaitu ekspor dikurang impor 50 juta rupiah, impor 35 juta rupiah. Nah, ini di total hasilnya 480 juta rupiah. Ya, sekian pembahasan e-learning kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kelar.